Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Amsal 30 ayat 21 sampai 22b. Amsal 30 ayat 21 sampai 22b. Saya beri judul Anak versus Budak. Anak versus budak. Kita baca Amsal 30 ayat 21 sampai 22b. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba kalau ia menjadi raja. Bapak Ibu, ada yang membuat bumi bergemetar, Alkitab katakan, ya, bahkan 4 bumi tidak dapat tahan melihat hal tersebut. Ya, bumi berguncang. Karena apa? Karena seorang hamba kalau ia menjadi raja, ya, seorang biasa tiba-tiba menjadi penguasa, tiba-tiba menjadi raja. Seorang biasa tiba-tiba orang yang tidak mampu atau pengemis menjadi seorang konglomerat, ya. Ini membuat dunia gemetar, Bapak Ibu. Ya, biasanya orang biasa atau pengemis tiba-tiba dia menjadi seorang konglomerat, seorang yang berkuasa, seorang raja. Ya sudah barang tentu yang kita lihat, sekalipun kelihatannya hidupnya beragama, tapi semuanya itu kedok. Biasanya orang itu semakin jauh dari Tuhan, ya. Hidupnya hanya untuk hidup diri sendiri, bahkan pamer kekayaan, ya, apa yang dia miliki. Lalu kemudian orang tersebut tidak peduli dengan orang lain, ya. Orang tersebut hanya bisa diterima orang lain dan jaim. Itu yang terjadi terhadap orang yang biasa, yang tiba-tiba menjadi seorang raja, seorang penguasa, ya. Dalam tanda kutip, hidupnya akan semakin tidak benar, ya. Bergoncang-bergoncang dunia, tetapi untuk hal yang negatif. Kita akan belajar dari seorang yang biasa tiba-tiba menjadi raja. Ini yang membuat dunia bergoncang, Bapak Ibu. Ya, siapa dia? Dia adalah seorang Musa. Mengapa seorang hamba yang menjadi raja dapat membuat dunia gemetar dan tidak tahan terhadapnya? Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Musa. Saudara buka Keluaran 2 ayat 11 sampai 14. Keluaran 2 ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan Keluaran 2 ayat 11 sampai 14. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Dia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara ini telah ketahuan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, Musa adalah seorang biasa, seorang Ibrani, orang Israel yang hidup di Mesir, hidup dalam perbudakan. Tapi oleh anugerah Tuhan, dia diketemukan oleh putri raja, putri Firaun, dan pada akhirnya dia diangkat menjadi anak angkat dan tinggal di istana Firaun, ya, istana raja, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, hidup dalam kemewahan tidak membuat seorang Musa lupa jati dirinya, siapa dia sesungguhnya. Dia adalah orang Ibrani, orang Israel. Maka ketika ada orang Mesir, ya, menganiaya dari bangsanya, keluarlah empati di dalam kehidupannya, ya. Harusnya dia seorang anak raja, Bapak Ibu, seorang yang tinggal di istana raja,
Dia sudah settle dengan keadaannya. Mungkin dia tidak perlu peduli dengan bangsanya, yang penting dia hidup. Tetapi kita melihat mentalitas daripada Musa ini bukan mentalitas budak. Dia seorang anak pewaris, stakeholder, Bapak Ibu, ya. Dan dia merasa bahwa dia adalah orang yang penting, stakeholder untuk bangsanya. Satu mentalitas yang excellent, ya. Dia terbiasa untuk dilihat dan diperhatikan orang, diterima dan dikasihi orang, ya, di dalam istana raja. Tapi dia tidak tahan dengan ketidakadilan. Dia berpikir orang Israel layak diperlakukan seperti dirinya. Itu yang ada di dalam dirinya. Bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, menjadi fokus dari orang-orang karena dia seorang anak raja. Tapi yang dipikirkan adalah bagaimana bangsanya sendiri, ya, bisa menikmati apa yang dialami di dalam kehidupannya. Jadi kita melihat bahwa dia memikirkan bangsanya, dia tidak memikirkan diri sendiri, ya. Dan dia pun juga tidak merasa kekurangan. Karena apa? Karena segala sesuatu dia punya, ya. Sekalipun pada akhirnya dia harus keluar dari istana Firaun, dia memimpin bangsanya. Dia tidak takut, Bapak Ibu, hidup sebagai seorang pengembara, sebagai seorang pemberontak Mesir. Karena apa? Dia punya segala-galanya. Dia percaya Tuhan pemilik dunia ini. Nah, mentalitas Musa ini adalah mentalitas pemilik, mentalitas pewaris kerajaan Allah. Seperti Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Orang yang memegang Filipi 4 ayat 19 adalah orang yang bukan hanya sekedar Alkitab itu menjadi rema di dalam kehidupannya. Sesungguhnya dialah mentalitas pewaris surga. Orang itu percaya bahwa setelah dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia percaya dan hidup mengandalkan Tuhan, maka surga menjadi miliknya. Kehidupan kekal menjadi miliknya. Dia adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Dia tidak perlu takut dengan situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini sekarang. Karena apa? Dia adalah pewaris surga. Dia adalah pewaris dari pemilik kerajaan Allah ini, yaitu Tuhan sendiri. Maka dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Musa pun juga begitu. Dia harus keluar dari istana Firaun, dari hidup kemewahan, tetapi dia tidak takut. Dia mau membela bangsanya, ya, dari perbudakan di Mesir. Beda dengan Israel, bangsa Israel, ya, mereka mentalitas budak. Sekalipun mereka dipimpin untuk keluar dari Mesir, tetapi mereka merasa settle dengan kehidupan di Mesir, sekalipun kehidupannya seperti budak, Bapak Ibu, ya. Mentalitas yang kekurangan ketika ada di padang gurun, Bapak Ibu, padahal hidup mereka dipimpin oleh Musa yang notabene Tuhan sendiri yang memimpin bangsa tersebut. Tapi mereka selalu mengeluh dan mengeluh, kurang ini, kurang itu, dan merasa tidak cukup. Mentalitas adalah mentalitas kemiskinan, mentalitas yang selalu kekurangan, ya. Mentalitas budak seperti ini adalah mentalitas survival, hanya untuk bertahan hidup. Yang penting saya bisa hidup, yang penting saya bisa menikmati hidup ini. Maka disitulah saya hidup, menghindari penderitaan di dalam hidup ini. Jauh daripada excellent, Bapak Ibu. Mentalitas budak membuat bangsa Israel tidak mengerti dari mana Musa datang, ya. Sepertinya seolah Musa adalah musuh mereka, Bapak Ibu, ya. Sebenarnya tidak mengerti bahwa Musa itu sebenarnya datangnya dari bangsanya,
bangsa mereka sendiri, Bapak Ibu. Ya, sehingga mereka tidak menerima Musa di dalam kehidupan mereka. Orang Israel hanya melihat Musa mau menjadi sok pahlawan, ya. Itu yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Orang-orang Israel pada saat itu punya mentalitas budak, tidak mengerti rencana Tuhan, tidak mengerti mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka senang tinggal di Mesir sekalipun hidup di dalam perbudakan. Inilah mentalitas budak, beda dengan mentalitas pewaris, Bapak Ibu, seperti Musa. Sekalipun sesungguhnya dia sudah hidup enak, hidup di dalam kemewahan, nggak perlu dia memikirkan bangsanya, tinggal di istana duduk manis, Bapak Ibu, dikagumi banyak orang, dihormati, dimuliakan oleh banyak orang, tetapi tidak dilakukannya. Ya, dia tinggalkan semua kemewahan itu. Karena apa? Demi bangsanya ini. Kenapa? Dia tahu bahwa dia adalah pewaris kerajaan Allah. Siapa lagi yang kita bisa pelajari dalam perumpamaan, dalam tema anak versus budak ini? Anak yang sulung dalam perumpamaan anak yang hilang di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 31. Ya. Anak sulung ini gagal memahami bahwa dia adalah seorang anak. Dia bukan seorang budak yang kerja dengan bapaknya. Dia adalah seorang anak pewaris semua apa yang dimiliki oleh bapaknya tersebut. Ya. Dia tidak mengerti mentalitas dia adalah mentalitas pengemis, budak, ya, mentalitas pegawai. Sekalipun sudah kaya karena adiknya yang berdosa itu, yang hilang itu datang kembali, dia merasa bahwa kalau adiknya datang maka warisannya akan berkurang. Merasa selalu kekurangan, ya, selalu takut dan tidak aman kalau ada saingan masuk ke dalam lingkungannya. Itulah mentalitas budak, itulah mentalitas pegawai, pengemis, Bapak Ibu. Selalu kalau ada orang datang, ya apalagi saingannya, seolah-olah nanti penghasilannya berkurang. Ya. Orang yang seperti ini tidak memahami atau tidak percaya pada pemeliharaan Allah. Ya. Rasa amannya ditentukan oleh saldo di bank, Bapak Ibu, oleh simpanannya, ya. Ini mentalitas budak, ini mentalitas pegawai, bukan mentalitas pewaris. Merasa anak sulung ini merasa bahwa ketika anak yang bungsu kembali ke rumah bapaknya, ini saingan, makanya dia marah, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang saya mau katakan kebenarannya adalah manusia tidak diukur dari apa yang dia miliki, tetapi apa yang memilikinya atau menguasai dia. Sekali lagi, manusia tidak diukur dari apa yang dia miliki, ya, tetapi apa yang memiliki atau menguasai dia. Kita tidak memiliki Tuhan, Bapak Ibu, ya, tetapi Tuhan yang memiliki kita. Kita anak Allah. Kalau Tuhan yang memiliki kita, Bapak Ibu, artinya Tuhan yang memelihara kita. Dan kita tidak perlu takut karena kita adalah pemilik stakeholder surga. Kita adalah pewaris surga. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Kalau harta yang memiliki kita, Bapak Ibu, ketika harta itu berkurang, maka kehidupan kita pun menjadi kacau, ya, menjadi tidak ada damai sejahtera. Karena apa? Uang yang memiliki kita, yang menguasai kehidupan kita. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, kita adalah pewaris surga. Karena apa? Kita adalah anak Allah.
Karena Tuhan memiliki kita, Tuhan mengangkat kita sudah menjadi anak-anak Allah yang diperlengkapi dengan kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Itulah kita, Bapak Ibu, menikmati anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Kita bukan dikuasai, Tuhan kita bukan mamon, Bapak Ibu. Mamon sekalipun berkurang, mamon tidak kita miliki, tetap kita merasa sukacita di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhanlah yang kita pegang di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang memiliki kita, bukan kita yang memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia akan selalu memperhatikan kehidupan kita. Ayat terakhir yang saya baca adalah Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena pemazmur tahu bahwa Tuhanlah yang memiliki hidupnya. Bukan dia yang memiliki Tuhan. Bukan dia yang memiliki harta kekayaan atau mamon. Tetapi Tuhanlah yang memiliki kehidupannya. Tuhan memberkati. Shalom.